Saya mengatakan hal tersebut dalam tanda kutip teman-temannya, karena saya yakin pasti teman-teman takut untuk di rapid test ya. Saya sangat yakin. Kenapa saya sangat yakin? Comment, subscribe. Jangan lupa like ya. Jangan lupa like. Komen. Jangan lupa subscribe ya. Subscribe. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa like, komen, share, and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik teman-temanku, sahabat subscriber daripada Bocah Pengembara Fishing, salah satu channel yang mudah-mudahan saya buat bisa berguna, bisa bermanfaat, untuk bisa saling berbagi ya kepada Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabatku, rekan-rekanku se-Indonesia Raya, terutama warga Kabupaten Berau, seputaran Kecamatan Sabaliung dan sekitarnya. Baik teman-teman, Bapak Ibu sekalian, pada hari ini entah saya ingin curhat, ataukah saya ingin menyampaikan suatu cerita, ataukah saya ingin berbagi informasi, semua kembali dan terpulang kepada pendapat Bapak Ibu sekalian. Dan saya harap apa yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat ya, terutama bagi para pendengar saya ya di masa pandemi corona ini. Karena yang saya ingin sampaikan adalah terkait daripada dampak daripada virus corona, baik itu dari segi perekonomian ataupun dari segi secara psikologis ya, kita sebagai masyarakat. Nah, baik Bapak Ibu, kita mengenal virus corona ini ya, atau COVID-19 ini ya, COVID-19 hadir di Indonesia pertama kali itu di bulan Maret ya, di tahun 2020. Nah, Bapak Ibu, ketika dikonfirmasi pada awal bulan Maret tersebut oleh Presiden Jokowi, itu sudah membuat kecemasan ya, secara psikologi, secara batin, itu sudah memberikan dampak yang sangat luar biasa. Karena kenapa saya katakan demikian ya Bapak Ibu, teman-teman sekalian, virus COVID-19 ini tidak terlihat ya, yang terlihat hanyalah dampaknya saja atau gejalanya. Sedangkan gejala yang ditampakkan, yang ditimbulkan oleh virus ini ya, terdeteksi adalah sebagai dampak-dampak yang biasa terjadi sebelum adanya COVID, seperti batuk pilek, radang, dan sebagainya. Jadi di sini timbul yang namanya kebingungan. Ya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, apakah kita ini terkena gejala ya, terkena gejala yang namanya COVID-19, ataukah karena memang imun tubuh kita lagi turun atau down ya. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui kita terkena yang namanya virus corona? Yaitu melalui gejala-gejala tersebut. Apabila gejala-gejala yang disampaikan oleh Satgas COVID-19 itu ada pada diri kita, maka langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah, yang pertama, jangan ada yang namanya kepanikan ya, atau berasumsi berlebihan, atau berpikiran yang terlalu
bikin hati kita ini was-was, ya, yang membuat pikiran kita kacau. Nah, dampaknya adalah seperti yang sudah terjadi di lingkungan masyarakat kita. Begitu ada orang yang memiliki gejala tersebut di awal-awal dari bulan Maret sampai dengan bulan Agustus, itu kita super ekstra ya Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Saya ingin menyampaikan sedikit cerita ya yang terjadi dengan saya, sehingga mengakibatkan ya hal yang merugikan kami itu terjadi. Yang jelas saya tidak menyinggung, tidak memberikan masukan-masukan yang negatif terkait daripada COVID-19 ya. Hal ini memang nyata ya, karena sudah ada yang namanya arahan daripada Bapak Presiden melalui tim-tim yang ada di lapangan ya. Secara agama juga sudah disampaikan oleh para ulama-ulama kita terkait daripada virus ini ya. Memang betul ada, kita yakini, tapi tidak untuk kita takuti yang membuat kita berperilaku yang aneh. Artinya aneh dalam tanda kutip ya, terlalu berlebihan menanggapinya. Nah, akan tetapi teman-teman, saya ingin menyampaikan sekilas cerita. Jadi ketika kita timbul gejala-gejala tersebut, teman-teman, hal yang pertama yang harus kita lakukan, yaitu kita mengisolasi diri. Ya, mengisolasi diri. Nah, ketika 7-10 hari keadaan kita membaik, alhamdulillah. Karena apa? Virus ini nyata teman-teman ya, dan ada di Indonesia. Entah dalam tanda kutip yang sering kita dengar di luar sana bahwa virus ini begini, begitu, tentunya ada pro dan kontra. Tapi yakin dan percaya bahwa penyakit, yang namanya penyakit itu pasti ada. Ya, di masa dulu juga ada yang namanya virus-virus yang memang betul-betul merebak ya di zaman-zaman tahun 80, 90. Nah, sekarang di tahun 2020 merebak lagi ya virus-virus seperti yang pernah terjadi di masa-masa lalu. Nah, kalau sudah kita isolasi mandiri selama 10 hari dan hasilnya membaik, kita katakan alhamdulillah tadi. Nah, kalau keadaan kita semakin memburuk, maka akan berdampak lagi teman-temannya kepada lingkungan kita. Kita belum di rapid test, kita belum di swab, dan hasilnya pun belum tentu positif kalau kita memang corona. Tapi dampak yang terbesar terjadi adalah dampak sosialnya teman-teman ya. Inilah yang sampai detik ini di bulan Desember ini selalu terjadi ya. Adanya rasa khawatir, adanya rasa takut terhadap virus ini. Untuk kita lakukan yang namanya tes atau rapid test ya, rapid awal. Nah, rapid test ini sebenarnya bukan hal utama yang menentukan ya ketika dia reaktif atau dikatakan positif. Apakah ini sudah menjadi kita positif corona? Belum tentu teman-teman ya. Karena saya dengar di luar sana rapid test ya, kalimat singkatnya, kalimat sederhananya adalah itu untuk mengetahui imun tubuh kita sedang dalam keadaan yang down atau rendah. Nah, ketika imun tubuh kita rendah, dikhawatirkan virus corona ya, COVID-19 itu akan mudah masuk ke dalam tubuh kita melalui pencemaran udara atau apakah yang menjadi indikator atau gejala utama daripada penyebaran virus corona tersebut. Terlebih lagi, kalau kita berada di lingkungan yang namanya lingkungan orang yang terkena positif corona, ya, sampai sekarang kurang lebih kasus aktif di Indonesia adalah 611.000 sekian. Yang aktif, artinya per hari itu kurang lebih 5.000 sampai 6.000 kasus ya tiap hari yang menjadi frekuensi ya, yang menjadi frekuensi kenaikan daripada kasus virus corona. Nah, teman-teman ya, jadi jangan takut untuk menginformasikan keadaan diri kita. Nah, saya mengatakan hal tersebut dalam tanda kutip teman-temannya, karena saya yakin pasti teman-teman takut untuk di rapid test ya. Saya sangat yakin. Kenapa saya sangat yakin? Karena pasti ada dampak-dampak daripada rapid test tersebut, seperti yang terjadi pada diri saya pribadi. Inilah yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman ya.
silakan simak channel berikutnya ya tentang pengalaman saya mengapa sampai saya mengatakan rapid test bukan ya rapid test yang reaktif atau dikatakan positif itu belum tentu menyatakan bahwa kita terkena 100% virus corona, teman-teman ya. Oke teman-teman, saya sampaikan terakhir kepada teman-teman sekalian ya, semoga kita semua dalam lindungan Allah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan terjauh dari segala mara bahaya dan terjauh dari segala penyakit, dan mudah-mudahan yang saat ini berjuang untuk melawan virus corona maupun penyakit lainnya, kita doakan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan dibersihkan segala daripada perbuatannya dan menjadi amal ibadah buatnya. Amin, Allahumma amin. Teman-teman sekalian, itulah yang ingin saya sampaikan di konten kali ini. Mudah-mudahan sangat bermanfaat ya, bahwa jangan takut, jangan khawatir ketika Anda ingin yang namanya rapid test. Kalaupun Anda positif reaktif, berarti Anda belum tentu 100% mengidap yang namanya penyakit atau terpapar COVID-19. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Bye-bye. Ya, kemarin di tanggal 10 itu dinyatakan reaktif ya, pada saat kita melakukan rapid test di salah satu klinik di Kabupaten Berau. Kemudian kita memutuskan untuk langsung swab pada tanggal 11-nya, dan ini adalah hasil ya.